Kaidah penyuntingan. Hakikat menyunting. Kegiatan menyunting merupakan sebuah tahap dalam proses menulis. Tahapan ini kadang dilupakan oleh penulis yang mengakibatkan karya tulisnya tidak sempurna. Menyunting atau editing dalam menulis karya tulis ilmiah menurut KBBI edisi V-Luring adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Untuk mengenal kaidah menyunting, perlu memahami uraian-uraian seperti memahami kohesi dan koherensi paragraf, memahami kalimat efektif, memilih kata yang tepat atau diksi, menguasai sistem ejaan atau tata tulis, dan mengenal tanda koreksi. Memahami kohesi dan koherensi paragraf. Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik. Dengan demikian, kohesi merujuk pada perpautan bentuk. Bentuk-bentuk yang mendukung kohesi dinamakan peranti kohesi. Sedangkan koherensi adalah hubungan yang mengikat makna ujaran dalam wacana atau terhadap kalimat dalam suatu teks. Richard et al. 1987.245. Pengikatan makna ini didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki peserta tindak komunikasi. Halliday dalam Nunan 1993-21 mengidentifikasikan 5 tipe peranti kohesi, yaitu referen, substitusi, elipsi, konjungsi, dan kohesi leksikal. Namun dalam perkembangannya, Halliday membagi peranti kohesi menjadi 4 tipe, karena tipe substitusi dimasukkan ke dalam subkategori elipsi. Uraian mengenai keempat tipe peranti kohesi tersebut diantaranya adalah referen. Referen merupakan salah satu peranti kohesi yang dapat berfungsi dalam wacana. Referen berfungsi menghubungkan kata atau istilah lain sebagai acuannya di dalam teks. Referen dibagi menjadi 2, yaitu anaforik dan kataforik. Konjungsi merupakan peranti kohesi yang berfungsi menghubungkan antar klausa dalam kalimat, antar kalimat dalam paragraf. Bentuk konjungsi dapat berupa kata tunggal, seperti tetapi, dan, atau, karena, bahkan, jadi, dan dapat berupa gabungan kata, seperti oleh sebab itu, meskipun demikian, selain itu, maka dari itu. Elipsi merupakan penghilangan kata atau bagian kalimat. Renkema, 1993.238. Elipsi terjadi ketika beberapa unsur penting dihilangkan dari suatu kalimat atau klausa dan hanya diperoleh kembali melalui pengacuan unsur pada teks sebelumnya, dan dapat dilakukan pada fungsi subjek, predikat, maupun objek. Kohesi leksikal merupakan peranti kohesi berupa leksikal atau kata. Peranti kohesi mencakup repetisi atau pengulangan, sinonimi, hiponimi, dan hiponimi, serta antonimi. Referen. Contoh paragraf referen yang termasuk anaforik paragraf. Memilih informan tidak mudah, tidak ada pedoman untuk itu. Ada kalanya dalam percakapan ditemukan orang yang banyak pengalaman dan pengetahuan serta bersedia memberikan informasi yang berharga. Kadang-kadang dalam wawancara didapati orang yang baik dijadikan informan. Mungkin juga ada orang yang dengan sukarela membantu peneliti yang mungkin juga memahami metode penelitian naturalistik. Sering pula seorang informan menunjuk orang lain dan orang ini menunjuk lagi orang berikutnya dan seterusnya. Seperti dalam snowball sampling. Dalam memilih informan, peneliti harus berhati-hati apakah orang itu jujur, apakah ia mempunyai maksud-maksud pribadi atau justru berniat buruk. Kalimat kedua pada contoh paragraf 2 terdapat pada kata itu. Kata tersebut mengacu pada memilih informan. Yang terdapat pada kalimat pertama, penanda leksikal tersebut termasuk anaforik. Contoh paragraf konjungsi. Paragraf 4. Peneliti memasuki sekolah atau lokasi lainnya bukan sebagai inspektur atau orang yang lebih terpelajar yang istimewa. Ia tidak memandang dirinya sebagai orang yang berhak berada di situ berkat surat izin resmi dari atasan. Maka karena itu, ia jangan menonjolkan diri. Bahkan berusaha agar sedapat mungkin tetap sopan dan rendah diri tanpa menarik perhatian. Sumber Nasution 1993.248.
Di antara peranti kohesi yang terdapat pada contoh paragraf 4 adalah atau, maka, dari itu, bahkan, dan. Peranti kohesi tersebut termasuk konjungsi. Konjungsi atau, bahkan, dan termasuk konjungsi antar klausa dalam kalimat. Sedangkan konjungsi maka dari itu termasuk konjungsi antar kalimat dalam paragraf. Dengan konjungsi tersebut antar gagasan dapat digabungkan dan dipilih atau dikuatkan bahkan. Bahkan dengan konjungsi antar kalimat gagasan dapat dihubungkan antara gagasan yang satu dengan gagasan lainnya dalam paragraf. Contoh paragraf elipsi. Peranti kohesi ini dapat dilihat pada contoh paragraf 5. Malaikat itu lalu menggali kuburan Ibu Riri secepat kilat. Gadis kecil itu berdebar-debar menanti untuk melihat jenazah ibunya terbujur di kedalaman kubur. Begitu selesai menggali, ternyata liang lahat itu kosong. Riri terbengong. Sumber Danarto 2002.238. Klausa begitu selesai menggali pada contoh paragraf 5 mengalami elipsi pada fungsi subjek dan objek. Jika paragraf tersebut dicermati, dapat ditemukan bahwa unsur yang dihilangkan adalah malaikat itu dan kuburan Ibu Riri. Seandainya unsur yang dihilangkan tersebut dihadirkan kembali, pembaca dapat dengan mudah memahami kalimat yang mengalami elipsi, yaitu, begitu malaikat itu menggali kuburan Ibu Riri, ternyata liang lahat itu kosong. Penggunaan elipsi dalam paragraf bertujuan untuk mengefektifkan kalimat. Dengan peranti elipsi, sebuah paragraf tetap memiliki koherensi karena kepaduannya masih terjaga. Contoh kohesi leksikal. Paragraf kohesi leksikal terdapat pada paragraf 6. Penelitian Ledoux merupakan langkah revolusioner dalam usaha memahami kehidupan emosional karena penelitiannya merupakan yang pertama yang mengalami jalur saraf untuk perasaan yang melangkahi peran neokorteks. Perasaan yang mengambil jalan pintas yang menuju amigdala mencakup perasaan kita yang paling primitif dan berpengaruh. Sirkuit ini sangat bermanfaat untuk menjelaskan kekuatan emosi yang mengalahkan rasionalitas. Sumber Goldman 1995.223. Peranti kohesi yang terdapat pada contoh paragraf 6 adalah repetisi. Kata yang diulang pada paragraf tersebut adalah perasaan. Dengan adanya pengulangan ini, gagasan dalam paragraf masih tetap kompak. Meskipun bentuk pengulangan ini diperbolehkan sebagai pengikat kesatuan makna dalam paragraf. Dalam penggunaannya, sebaiknya tidak berlebihan agar paragraf masih tetap apik. Memahami kalimat efektif. Rahayu 2007.279 menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menimbulkan daya hayal pembaca, minimal mendekati apa yang dipikirkan penulis. Batasan tersebut mengisyaratkan bahwa makna yang dipikirkan penulis mampu ditangkap dengan baik oleh pembaca. Ciri dan contoh kalimat efektif. Kalimat 1. Cirinya kesepadanan. Contoh kalimatnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Contoh 2. Ciri keparalelan. Contoh kalimatnya, kegiatannya meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Contoh ketiga, cirinya ketegasan. Contoh kalimatnya, saudara yang bertanggung jawab. Contoh kalimat nomor 4, cirinya kehematan. Contoh kalimatnya, karena ia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Contoh kalimat 5, ciri kecermatan. Contoh kalimat, mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Contoh kalimat nomor 6, cirinya kepaduan. Contoh kalimatnya, saran yang diucapkannya, kami akan pertimbangkan. Contoh kalimat 7, ciri keekologisan. Contoh kalimatnya, bab 1 membicarakan bagian pendahuluan. Jika kurang cermat membaca kalimat 1 sampai dengan kalimat 7 tadi, kita tidak akan menemukan kesalahan pada setiap kalimatnya. Namun, jika kita cermati semua kalimat tersebut, terasa ada kejanggalan-kejanggalan pada setiap kalimatnya. Dengan kata lain, kalimat 1 sampai dengan kalimat 7 termasuk ke dalam kalimat tidak efektif. Memilih kata yang tepat atau diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim.
Seorang penulis dan penyunting harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap pilihan kata atau diksi. Jika seorang penyunting menguasai diksi, tulisan yang disuntingnya akan menjadi berkualitas. Keraf 1984.224 menyimpulkan perihal diksi menyangkut 3 hal berikut. Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata, mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu. 4. Menguasai sistem ejaan atau tata tulis. Dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 dijelaskan ada 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, dan 4. Penulisan unsur serapan. Keempat pokok ini harus dikuasai oleh seorang penyunting. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf merupakan pokok awal dalam hal sistem ejaan. Dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pemakaian huruf dipaparkan berdasarkan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Mungkin untuk beberapa alasan penulis mengabaikan pentingnya penulisan huruf karena dianggap kesalahan. Penulisan huruf tidak mengubah makna. Pendapat tersebut tidak terlalu salah. Namun, dalam beberapa hal, perbedaan tulisan huruf dapat membedakan fungsi. Perhatikan penulisan huruf berikut ini. Salah satu kota di Jawa Barat adalah Kota Bogor. Makanan kesukaannya adalah kacang Bogor. Penulisan kata Bogor pada kedua kalimat tersebut berbeda. Perbedaannya membawa fungsi yang berbeda. Kata Bogor pada kalimat 30 digunakan untuk menyebutkan nama kota. Dalam PUEBI dijelaskan bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf awal nama geografi. Kota Bogor merupakan nama geografi yang menyatakan sebuah wilayah. Kota Bogor pada kalimat 31 bukan menyatakan nama geografi, melainkan nama jenis. Dalam PUEBI dijelaskan bahwa huruf pertama nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Berdasarkan paparan tersebut, jelaslah bahwa kedua kata Bogor ditulis berbeda karena penulis mengikuti kaidah yang ada di dalam PUEBI. Dengan kata lain, penggunaan sistem ejaan dilakukan dalam rangka menyadarkan masyarakat akan ketaasasan pada kaidah bahasa. B. Penulisan kata. Setiap kata dalam bahasa memiliki kaidah penulisan. Begitupun dalam bahasa Indonesia. Kaidah penulisan kata dalam bahasa Indonesia yang diatur melalui PUEBI. Dalam PUEBI menulis balasan bahasa diatur untuk kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim. Angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Dan ka, kata sandang si dan sang. Setiap kaidah tersebut harus dikuasai dan dipahami oleh pengguna bahasa Indonesia. Dengan adanya kaidah ini, para pemakai bahasa Indonesia dituntut untuk memiliki kesadaran dan kecermatan sehingga bahasa Indonesia yang digunakan mencerminkan kecendekiawannya. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Ternyata pemahaman terhadap pernyataan menerampilkan peserta didik dalam berbahasa Indonesia. Tidak cukup hanya dimaknai peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia, baik dari aspek mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis untuk berbagai keperluan. Dalam kaidah menulis kata depan, menerapkan bahwa kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. C. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca merupakan bentuk kaidah yang sering tidak mendapat perhatian pemakai bahasa Indonesia tulis. Padahal, dalam beberapa hal kesalahan menggunakan tanda baca dapat menyebabkan kesalahan menafsirkan makna tulisan. Perhatikan contoh berikut ini. Setelah menemui direktur, Puspa Indah Suciwati memahami persoalannya.
Setelah menemui direktur, Puspa Indah Suciwati memahami persoalannya. Setelah memahami direktur, Puspa Indah, Suciwati memahami persoalannya. Ketiga kalimat tersebut memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Kalimat 20 merupakan bentuk kalimat yang membingungkan karena tidak ada tanda baca yang dapat dimanfaatkan untuk menyatakan makna kalimat. Kalimat 21 bermakna bahwa yang memahami persoalannya adalah Puspa Indah Suciwati, nama seorang perempuan. Kalimat 22 bermakna direktur yang dimaksud adalah Direktur Puspa Indah, mungkin nama salah satu perusahaan, dan yang memahami persoalannya adalah Suciwati. Oleh sebab itu, pemakaian bahasa Indonesia tulis atau penyunting tulisan yang berbahasa Indonesia harus memahami penggunaan tanda baca agar kalimat yang dibuatnya mampu menggambarkan maksud yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi kesalahan berkomunikasi. D. Penulisan unsur serapan. Untuk menuangkan maksud tertentu, terkadang sebuah bahasa tidak memiliki kosakatanya. Agar yang dimaksud tersampaikan, seorang pemakai bahasa meminjam kosakata bahasa lain. Karena kosakata pinjaman ini berterima dan banyak digunakan masyarakat. Kosakata tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bahasa tersebut. Dengan kata lain, untuk mengembangkan kedinamisan bahasa, suatu bahasa atau bahasa daerah, bahasa nasional atau bahasa asing dapat menyerapkan kosakata bahasa lainnya. Agar ada ketertiban dalam penyerapan bahasa, Indonesia mengatur kaidah penyerapan melalui PUBI sebagai berikut. Bisa dilihat di halaman 834. Mengenal tanda koreksi. Tanda koreksi adalah tanda-tanda yang umumnya digunakan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan karena salah tulis, salah ketik, dan lain-lain. Pada umumnya, tanda-tanda koreksi terdiri atas koreksi untuk membuang huruf, membuang atau menghilangkan kata atau kalimat, memisahkan kata atau jarak antar kata, menggabungkan huruf atau kata, memindahkan huruf atau kata, dan menambah huruf atau kata. Tabel 81 tanda koreksi dan fungsinya bisa dilihat di halaman 8.37. Dengan demikian, kita simpulkan, menyunting editing adalah kegiatan menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Sistematika penyajian berkaitan dengan urutan penyajian gagasan, isi berkenaan dengan kebenaran hal yang ditulis, dan bahasa merujuk pada kaidah bahasa atau kaidah kata tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari Susan Damayanti ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Presentasi lanjutan, pelajaran 2, kegiatan penyuntingan. Kegiatan penyuntingan meliputi menyunting gagasan, menyunting kalimat, menyunting pilihan kata, dan menyunting ejaan. A. Menyunting gagasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyunting adalah 1. Sebuah paragraf hanya mengandung gagasan pokok utama. 2. Sebuah paragraf memiliki beberapa gagasan yang jelas. 3. Setiap kalimat yang ada pada sebuah paragraf harus mendukung gagasan yang ingin disampaikan. 4. Pengikatan kalimat untuk mendukung sebuah paragraf dilakukan melalui penggunaan peranti kohesi. B. Menyunting kalimat. Kalimat merupakan bentuk bahasa yang berisi gagasan yang lengkap, meliputi kelengkapan pikiran. Karena jika dalam suatu kalimat yang ditulis kurang lengkap, maka itu belum dikatakan sebagai kalimat. Dan unsur kelengkapan suatu kalimat itu mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oleh karena itu, seorang penyunting harus memiliki pengetahuan mengenai keefektifan kalimat,
karena dapat mencerminkan keterangan berpikir si penulis. C. Menyunting pilihan kata, diksi, atau pilihan kata merupakan salah satu sarana untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan melalui bahasa, karena penggunaan bahasa atau diksi yang tepat dapat mencerminkan pikiran yang tepat, sehingga mudah untuk difahami oleh semua pembacanya. D. Menyunting ejaan. Ejaan merupakan alat yang digunakan oleh pemakai bahasa. Jika seorang berbahasa secara lisan, maka sarana yang digunakan berupa tekanan nada, tempo, kesenyapan, dan jeda. Dan sistem ejaan ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Dengan demikian, sistem ejaan yang lama yang diatur melalui ejaan yang disempurnakan atau biasa kita kenal EYD tidak berlaku lagi sebab sudah diganti dengan Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kendati demikian, dalam beberapa hal sistematikanya tetap sama. Terima kasih. Oke, itu presentasi dari Kustiah ya. Sekarang Siti Ainun ada di sini. Oke, mungkin ada beberapa yang hadir ya, kita lihat. Iya. Oke, selanjutnya saya menjelaskan sedikit ya beberapa poin penting dari modul yang saya pegang ya di modul 8 dan 9. Itu menjelaskan tentang rangkuman dan resensi. Jadi rangkuman itu merupakan bentuk pemadaman informasi dari suatu pokok persoalan yang diuraikan secara rinci dengan hanya mengambil intisari pembicaraan. Jadi kalau ringkasan itu udah bahasa sering kita gunakan ya, mengambil bagian-bagian penting, bagian-bagian inti informasi dari yang kita baca. Itu disebut dengan rangkuman atau resensi. Ada bermacam-macam istilah dalam bentuk-bentuk tulisan pemadatan ini. Ada istilah ikhtisar, ringkasan, sinopsis, dan abstrak. Ikhtisar dan ringkasan biasanya digunakan untuk pemadatan yang dilakukan terhadap sebuah bacaan, hasil baca atau hasil simakan yang bersifat umum. Sinopsis biasanya digunakan untuk pemadatan tulisan yang berupa karya sastra, seperti cerpen, novel, dan lain sebagainya. Sedangkan abstrak biasanya digunakan untuk tulisan ilmiah, seperti skripsi, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan lain-lain. Pembuatan tulisan dalam bentuk padat ini dimaksud pada dasarnya melalui prosedur umum yang sama, yaitu melalui tahap-tahap menyimak atau membaca, menyeleksi, menulis, dan membandingkan. Secara khusus, membuat ikhtisar bacaan hendaknya menempuh langkah-langkah sebagai berikut: membaca atau menyimak teks asli, mengidentifikasi ide pokok bacaan dan ide penjelas yang dianggap sangat mendukung atau penting, mencatat ide-ide penting dimaksud dalam bentuk kerangka, menulis ikhtisar bacaan dengan memperhatikan jumlah kata minimal yang diinginkan dan keluasan merangkai kerangka ide pokok menjadi uraian yang padu, informatif, singkat, padat, dan jelas. Dalam perbuatan sinopsis cerpen atau novel, hendaknya dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut, yaitu identitas buku, membaca cerpen atau novel secara keseluruhan, menulis sinopsisnya dengan memperhatikan hal-hal, tema, latar, tempat kejadian, tokoh dan penokohan,
menggunakan sudut pandang orang ketiga, mengutip seutuhnya bagian yang dianggap penting dan mendukung, dan panjang sinopsis berkisar antara 2-4 halaman. Terus resensi. Resensi adalah tulisan atau ulasan mengenai suatu buku, pengetahuan sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya, yang mengikhtisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan memberikan penilaian atau atas buku itu. Resensi merupakan penilaian yang mengenai kualitas buku, baik isi maupun perwajahannya, disertai alasan dan bukti. Istilah resensi buku sering juga disebut timbangan buku atau bedah buku. Itu bahasa lainnya ya, bedah buku yang sering kita gunakan. Timbangan atau penilaian itu dapat juga dilakukan terhadap film, drama, atau bahkan bentuk-bentuk pementasan seni lainnya. Kita juga sering mendengar istilah resensi film atau resensi drama. Tujuan pokok penulisan resensi mencakup 3 hal: memberikan sugesti kepada pembaca apakah sebuah buku, film patut dibaca atau ditonton atau tidak, melukiskan dan memaparkan pendapatnya melalui sebuah timbangan atau penilaian, dan menyodorkan kriteria-kriteria yang jelas dalam mengungkapkan pendapatnya itu. Resensi itu paling tidak punya 3 fungsi utama, yaitu fungsi informatif, fungsi komersial, dan fungsi akademik. Kalau fungsi informatif itu menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Kalau fungsi komersial, mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial dia. Kalau fungsi akademik, interaksi antara penulis atau pengarang buku, penerjemahan, editor, dan presensi dalam membentuk wacana keilmuan mengenai topik tertentu. Resensi buku ini juga ada 2 bagian penting: gambaran umum isi buku yang diresensi dan kupasan bahasan dan penilaian atas isi buku itu sendiri. Sistematika resensi buku meliputi judul resensi, boleh sama dan boleh berbeda dengan judul buku yang diresensi. Perwajahan meliputi judul buku, nama pengarang penulis, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, jenis huruf, halaman sampul atau cover, harga buku. Pembukaan meliputi uraian yang menjelaskan isi buku secara umum, kaitannya dengan hal di luar isi buku bila perlu. Tentang pembahasan meliputi analisis terhadap isi buku disertai alasan dan bukti yang ada dalam isi buku. Analisis kekuatan dan kelemahan bila ada isi buku yang diresensi. Perbandingan dengan sumber-sumber yang berbeda. Gagasan-gagasan penulis mengenai buku itu. Dan bagian penutup meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut. Ada 3 macam teknik meresensi buku, yakni teknik cutting atau glowing, teknik focusing, dan teknik comparing. Ketiga teknik dimaksud mencerminkan tahapan dalam berlatih menulis resensi. Resensi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu resensi berjenis, informatif, deskriptif, dan kritis. Kalau informatif itu menekankan pada aspek informasi mengenai isi buku, sedangkan deskriptif menekankan ulasan detail dan rinci untuk setiap bagian atau bab dari buku yang diresensi. Sedangkan kritis itu menekankan aspek penilaian secara kritis dan objektif atas isi buku. Secara garis besar, terdapat 2 aspek penting yang harus dicermati dalam menilai resensi, yakni aspek luar penampilan dan aspek dalam isi. Aspek luar meliputi perwajahan buku atau kulit muka buku yang akan diresensi. Aspek isi meliputi paparan isi buku, gagasan, konsep, fakta, informasi, esensi keilmuan. Itu bagian dari merangkum dan resensi. Sedangkan di modul 9 itu bahas tentang menulis makalah. Nah, ini erat kaitannya dengan tugas akhirnya nanti ya, atau tugas-tugas yang dilakukannya. Jadi menulis makalah ini, menulis itu sebagai suatu proses melibatkan beberapa tahapan kegiatan yang terbagi atas tahap pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Tahapan para penulis merupakan tahap persiapan,
Kerangka karangan merupakan tahapan pra-penulisan yang harus dilalui oleh kita sebelum melakukan kegiatan penulisan. Melalui kerangka karangan, kita mampu mengorganisasikan ide-ide sehingga pemetaan gagasan dalam karangan yang kita hasilkan tersusun secara teratur, logis, dan minimalisasi kesalahan-kesalahan yang akan muncul dalam penuangan ide. Jadi kalau kita menulis itu kita harus didahului oleh kerangka karangan. Kerangka karangan itu berisi tentang ide-ide, terberikan secara sistematis ya, urutan dari ide dan yang akan kita kembangkan tersebut. Kerangka karangan berusaha memecahkan topik menjadi subtopik atau mungkin juga dari subtopik yang telah dibuat menjadi subtopik. Penyusunan kerangka karangan sebaiknya dilakukan dengan menyusun kerangka kasar, kerangka sementara terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita peroleh sebuah kerangka kasar, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun rincian untuk setiap bagian. Dan makalah merupakan tulisan formal mengenai suatu hal untuk disampaikan kepada khalayak umum dalam forum ilmiah, seperti dalam seminar, simposium, diskusi-diskusi ilmiah lainnya. Kadang-kadang makalah juga disusun untuk diterbitkan dalam majalah-majalah atau jurnal-jurnal ilmiah atau artikel. Penyusunan makalah haruslah ilmiah. Suatu tulisan bisa digolongkan ilmiah apabila dalam penggarapannya dilakukan secara objektif dan mendalam. Keobjektifan tersebut harus didukung oleh fakta-fakta dan informasi-informasi yang telah teruji kesahihannya. Selain keobjektifan, keilmiahan, informasi dari suatu makalah harus melewati hasil pengkajian yang mendalam. Makalah biasanya ditulis sesuai dengan bagian-bagian halaman-halaman pendahuluan, kata pengantar, daftar isi makalah, penutup, dan daftar pustaka. Secara sederhana, beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menulis makalah yaitu menentukan pokok masalah atau topiknya terlebih dahulu. Setelah itu menentukan tujuannya, mengumpulkan bahan tulisan, menyusun kerangka makalah, mengembangkan kerangka makalah, dan menyusun daftar pustaka. Sumber tertulis yang telah dikutip dalam makalah dicantumkan di daftar pustaka. Adapun sumber-sumber lain yang tidak dikutip walaupun telah kita baca, kita tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Komponen-komponen yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun penerbitan, judul sumber tertulis, kota tempat terbit, dan nama penerbit. Itu yang dijelaskan pada modul 9. Di sini ada contoh makalah, penjelasan makalah dan contoh makalahnya ya. Ini makalah yang dibuat oleh temannya, etika dalam menulis karya ilmiah. Terus ada kata pengantar, daftar isi. Di dalam daftar isi ini kita bisa melihat bagian-bagian penting ya. Ada yang akan dibahas, di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 itu menjelaskan tentang teori, dan bab 3 itu tentang hasil atau kesimpulan. Kita lihat yang dibuat oleh temannya. Latar belakang. Biasanya kalau dalam makalah itu bisa 5 bab begitu ya. Di sini latar belakangnya dia menjelaskan tentang etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral KBBI. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan etika dan asas perilaku yang disepakati umum. Apabila etika dikaitkan dalam ranah penelitian, istilah etika penelitian mengacu pada berbagai macam nilai, norma, dan pengaturan kelembagaan yang membantu membentuk dan mengatur kegiatan ilmiah. Karya ilmiah itu merupakan salah satu wacana tertuang dalam bentuk tulisan yang ditulis oleh ahli atau pakar yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu. Karya ilmiah pada umumnya adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga pendidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik dan diterbitkan atau dipresentasikan. Sesuai namanya, pelaksanaan karya ilmiah disusun berdasarkan prosedur dan kaidah-kaidah ilmiah menggunakan metodologi penelitian guna memahami persyaratan pada bidang ilmu tertentu dan dituntun untuk mampu menyajikan dengan disertai fakta-fakta sehingga dapat dipastikan kebenarannya.
Karya ilmiah itu di dalamnya memuat permasalahan yang ditemukan dengan proses atau hasil dari suatu pengamatan dan proses pengumpulan data secara bertahap yang dikaji secara ilmiah. Karya ilmiah memiliki berbagai jenis yaitu skripsi, tesis, makalah, laporan, esai, paper, artikel, disertasi, dan lain-lain. Tujuan karya ilmiah adalah untuk memberikan sebuah informasi dan pikiran secara tegas, lugas, dan ringkas. Karya tulis ilmiah ditulis dengan sumber hasil penelitian yang diolah, teori-teori yang relevan, dan dikembangkan berdasarkan pemikiran penulisan supaya dapat disajikan sebagai suatu informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi latar belakang ini berisi tentang mengenai hal-hal pentingnya apa yang membuat kita perlunya melakukan tulisan ini, atau yang membuat latar belakang atau ide kita untuk sampai kepada rumusan masalah, dan nanti baru kita simpulkan atau kita temukan hasilnya, kita olah datanya, baru kita simpulkan. Di sini rumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi ada, yaitu mengetahui apa definisi dan ciri-ciri karya ilmiah, bagaimana etika dalam penulisan karya ilmiah, dan apa bentuk pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Tujuannya harus sesuai dengan rumusan tadi. Kalau rumusan masalahnya apa definisi ciri-ciri karya ilmiah, berarti tujuannya untuk mengetahui definisi dan ciri-ciri karya ilmiah yang baik. Kalau rumusan masalahnya bagaimana etika dalam penulisan karya ilmiah, maka yang keduanya untuk mengetahui etika dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiganya rumusan masalahnya itu pertanyaan penulisannya apa bentuk pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah, maka tujuannya untuk mengetahui bentuk pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Ini harus sesuai ya apa yang kita tanyakan dan apa kita tujuannya, dan nanti apa hasilnya harus sesuai dari 3 pertanyaan ini dan 3 tujuan ini. Di bab 2 ini menjelaskan tentang teori sebenarnya ya. Teori yang menjelaskan berkaitan dengan yang kita cari. Kalau tadi tentang makalah yang baik, berarti harus ada yang teorinya tentang definisi, tentang definisi, tentang cara etika dalam penulisan, dan bentuk pelanggarannya. Jadi di sini definisi dan ciri-ciri karya ilmiah yang baik. Karya tulis ilmiah merupakan suatu laporan tertulis mengenai hasil suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya menerapkan metode ilmiah. Pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan metode secara ilmiah pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti suatu fenomena atau kondisi dengan menerapkan metode ilmiah dan dijadikan sebagai subject matter, atau yang biasa disebut dengan sasaran penelitian. Dalam menulis karya ilmiah, kegiatan berpikir hanya bersumber kepada asumsi serta spekulasi atau persepsi yang belum teruji secara pasti kebenarannya, tidak dapat dikategorikan dalam suatu karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, sudah selayaknya setiap langkah yang diambil dalam suatu penelitian dilakukan berdasarkan kerangka berpikir yang disusun secara sistematis, menerapkan kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah dari awal munculnya suatu permasalahan hingga menemukan hasil berupa output dan kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Karya ilmiah ini ditulis meliputi ruang lingkupnya diantaranya latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka berpikir, metode penelitian, dan hasil penelitian yang diolah menjadi suatu informasi dengan menerapkan teori-teori yang relevan terkait penelitian yang dibahas. Jadi ada bab 1 tadi, ada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Atau kalau misalnya membutuhkan bab 6, maka dibuat bab 6 ya. Biasanya ada beberapa peneliti yang membuat atau penulis membuat sampai bab 6. Jadi bab 1 itu berisi tentang setidak-tidaknya 3 bagian penting, latar belakang masalah, rumusan, dan tujuannya. Boleh ditambah pembatasan masalah, boleh ditambah lagi definisi operasional, dan lain sebagainya. Di bab 2 itu membahas tentang teori, kerangka berpikir. Sedangkan di bab 3 itu membahas tentang metode penelitian, di bab 4 itu membahas tentang hasil penelitian, dan di bab 5 itu membahas tentang kesimpulan, biasanya seperti itu. Ciri-ciri karya ilmiah yang baik. Pertama, dikulik dan dibahas secara tuntas dan mendalam. Yang kedua itu objektif. Yang ketiga sistematis. Yang keempat cermat, yang kelima lugas, yang keenam tidak emosional, yang ketujuh logis, kedelapan bernas,
yang ke-9 terbuka, dan ke-10 itu menggunakan tata bahasa yang baku, padat, ringkas, dan jelas. Etika dalam penulisan karya ilmiah. Etika merupakan norma, standar, aturan perilaku suatu individu atau makhluk sosial yang membahas secara kritis atau critical rasional, sistematis mengenai ajaran moral dan mengarahkannya untuk memilih dan menerapkan perilaku yang kita lakukan terhadap hubungannya dengan yang lain. Etika dalam penulisan karya ilmiah sudah seharusnya dijunjung tinggi. Ini berkaitan dengan research ethics ya. Jadi kalau kita menulis itu harus ada etikanya dalam menulis, dalam meneliti. Etika dalam konteks penulis karya ilmiah itu memperhatikan hal-hal. Pertama, etika diterapkan dengan prinsip melakukan hal yang baik dan sudah sepantasnya dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu sikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Etika berupa meninggalkan hal-hal atau sifat buruk yang tidak seharusnya diterapkan oleh penulis atau peneliti. Misalnya, seorang peneliti tidak boleh mencuri ide orang lain, menyembunyikan salah satu atau sebagian dari prosedur penelitian, ataupun tidak mencantumkan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian. Etika berupa hak-hak yang melekat pada pribadi suatu individu yang memiliki hak atas temuannya, seperti hak paten terhadap cipta karya akademik maupun hak secara finansialnya. Etika berupa sejumlah kewajiban yang melekat pada individu maupun kelompok yang terlibat dalam penelitian. Sifat dari etika dalam penulisan suatu karya ilmiah sebagai berikut: harus jujur. Setelah itu, bebas dari segala bentuk plagiarisme atau pengkopian atau pencontekan, penyalinan, menjunjung tinggi hak cipta suatu karya, keabsahan atau validity dalam suatu karya ilmiah itu merupakan sifat atau etika yang harus dijunjung tinggi oleh penulis, karena ini merupakan sifat yang terkait dengan suatu konsep atau gagasan yang diungkapkan oleh penulis dalam memaparkan hasil penelitiannya. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya dari awal suatu tulisan menulis harus mampu memastikan keabsahan karya ilmiahnya. Beberapa bentuk pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Jadi kalau kita menulis karya ilmiah harus kita perhatikan hal-hal yang melanggar ini. Ada istilah plagiarism atau mencontek ya. Berasal dari bahasa Latin plagiarius yang berarti penculik, plagium yang artinya penculikan. Asal-usul kata plagiarism dapat diartikan sebagai suatu tindakan penculikan hasil karya seseorang tanpa menyebutkan identitas peneliti atau penulis terdahulu dan mengakuinya sebagai karya yang dihasilkannya. Jadi kalau kita menuliskan boleh kita mengambil punya orang, tapi kita buat namanya di situ. Maka itu kita tidak termasuk ke dalam plagiarism lagi. Hal yang dikatakan sebagai plagiat diantaranya ialah materi tertulis, materi visual, dan materi oral. Cara menghindari plagiarism adalah yang pertama, nilai yang benar. Seorang penulis harus memiliki niat yang benar bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal berupa plagiarism atas suatu karya orang lain atau dirinya sendiri. Self-plagiarism, terbentuknya karakter baik pada diri seseorang berawal dari niat yang benar. Yang kedua, siasat mengutip tulisan dari buku. Jadi ada cara-cara mengutip sehingga kita tidak dikatakan plagiarism. Ketika mengutip tulisan, karya atau buku orang lain, diri sendiri, baik itu berupa kata-kata, frasa, ungkapan, kalimat, dan paragraf segera ditulis dalam daftar pustaka rujukannya. Siasat mengutip dari jurnal cetakan. Ketika mengutip tulisan dari jurnal cetak, baik itu berupa kalimat kata-kata, frasa, ungkapan, kalimat, dan paragraf segera ditulis daftar pustaka rujukannya. Siasat mengutip dari jurnal elektronik. Ketika mengutip tulisan dari jurnal elektronik, baik itu berupa kalimat, kata-kata, frasa, ungkapan, kalimat, dan paragraf harus ditulis di daftar pustaka sebagai rujukannya. Nah, itu bagian teori ya. Di bab 3 itu kalau kita menulis makalah itu ada penutup. Kalau minimal ada 3 bab. Seperti yang dibuat temannya. Biasanya ada 5 bab ya kalau dalam bentuk penelitian. Di bagian penutup ini berisi kesimpulan, saran,
dan lain sebagainya. Setelah itu ditutup dengan daftar pustaka. Bagian kesimpulan dari tulisan yang dibuat ini, kita lihat bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan suatu laporan tertulis mengenai hasil suatu kegiatan dalam pelaksanaannya menerapkan metode ilmiah. Pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan metode secara ilmiah ini pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti suatu fenomena atau kondisi dengan menerapkan metode ilmiah dan dijadikan sebagai subject matter atau yang biasa disebut dengan sasaran penelitian. Ciri-ciri karya ilmiah yang baik antara lain meliputi beberapa, yaitu dikulik dan dibahas secara tuntas dan mendalam, objektif, sistematis, cermat, lugas, dan tidak emosional, logis, bernas, terbuka, menggunakan tata bahasa yang baku, padat, ringkas, dan jelas. Dan tentu saja menjunjung tinggi hasil karya orang lain dengan menghindari tindakan atau perilaku plagiarisme atau pencontekan. Itu contoh dari makalah dan pembahasan tentang makalah. Ada pertanyaan sejauh ini? Halo, Ya. kita mau bertanya. Kalau kita menulis makalah itu kan ada daftar pustaka. Itu daftar pustaka itu diambil dari sumber-sumber atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Untuk menulis daftar pustaka, misalnya kita mengambil hal paling penting saja dari buku kita yang modul kita pegang ini ya, dari Yeti Mulyati ini ya. Misalnya kita mau menulis tentang makalah, kita mau membuat tentang definisi makalah. Kita ambil dari buku ini, maka yang kita ambil itu kita kutip adalah dari buku ini. Sehingga kalau kita memention atau menyebutkan kita ambil dari buku ini, maka kita tidak termasuk ke dalam plagiarism. Jadi dan kita harus melampirkannya di daftar pustaka tadi. Contohnya punya temannya tadi. Jadi kita harus membuat di daftar pustaka ini dari buku yang kita punya. Berarti harus dibalik namanya ya. Mulyati, Yeti, dan DKK ya. Titik, tahunnya itu tahun 2004. Ini bukunya tahun 2014 ya. Terus dilanjutkan judulnya apa? Judulnya Bahasa Indonesia. Harus ditulis dengan miring judul buku. Titik, itu tempat terbitnya di Tangerang ya, Tangerang Selatan. Titik 2, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka, titik, bisa seperti itu. Oke, paham ya cara membuat daftar pustaka. Jadi kita harus tetap membuatkan dan di dalam yang kita kutip ini kita buat seperti ini. Kalau seperti ini kan tanda kutip, tapi tidak dibuat karena ini dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bentuk yang kita ambil itu kita harus menuliskan di sini. Siapa, dari mana kita mengambilnya. Kalau misalnya di buku tadi berarti setelah kata-katanya kita buka dalam kurung Mulyati, 2014. Kalau bukunya tahun 2014 terbitannya. Oke, paham yang bertanya Desi? Pak. Paham Desi? Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Ini mau bertanya. Apa Elis pertanyaannya? Halo. Suaranya kurang jelas Elis. Kenapa harus ditulis dengan huruf miring, Pak? Apanya harus kita tulis dengan miring? Yang kita kutip atau apa? Yang kayak isi daftar apa kayak tadi itu? Daftar pustaka. Kalau daftar pustaka, emang itu ketentuannya ya. Kalau itu ketentuan cara penulisan sesuai dengan, kalau judul buku itu emang ditulis dalam huruf miring ya. Itu sesuai dengan kalau di Indonesia dengan
UEBI yang tadi itu. Kalau dalam di penulisan internasional dia menggunakan APA ya. Apa style. Bacanya APA style. Itu emang ada seperti persatuannya itu ya. Kalau dulu kan istilahnya KBBI ya, sesuai dengan KBBI itu kita mengikut seperti itu. Terus kalau yang kita kutip, kalau kita mengutip itu dia kalau kita mengutip langsung, kita bisa menggunakan tanda kutip 2 tadi ya. Itu berarti kita mengutip langsung. Kalau kita mengutip tidak langsung, kita tidak harus menggunakan tanda kutip 2. Bukan tidak harus, kita tidak menggunakan tanda kutip 2 begitu. Terus tidak ditulis miring. Kalau ditulis miring itu kalau kita mengutip dalam bahasa asing. Pakai itu bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Baru ditulis dalam bentuk miring kalau kita kutip. Paham, Elis? Ya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan yang lainnya?